sampai ke tahun ke 2027 nanti periodenya. Jadi karena tugas itu maka kemudian saya harus pilih Senin sampai Jumat ada di Salatiga dan Sabtu sampai Minggu ada di GKJ. Saya bersyukur dan berterima kasih untuk kepada jemaat GKJ Putra yang bisa menerima kondisi ini dan berjalan bersama-sama untuk memberkati lebih banyak dan melayani lebih banyak jemaat dan gereja. Dan spirit yang dibangun meskipun tentu melewati sebuah proses adalah memberi persembahan. Jadi kalau ditanya boleh apa tidak boleh, sebenarnya pasti jawabannya tidak boleh. Tetapi ketika spiritnya adalah mempersembahkan untuk pelayanan yang lebih luas, maka kemudian saya diizinkan untuk satu periode di Sinode GKJ. Oke, lagi. Terima kasih Pak. Tepuk tangan kita dulu. Rapat dari tadi kok tepuk tangan terus? Nah, biar terbukti kalau Anda semangat ya. Baru. Oke, terima kasih Pak Al. Tadi sudah di. Oh ya, sudah. Ya, semoga semangat ini terbawa tidak hanya di awal-awal ini, tapi sampai nanti dan seterusnya, gitu ya. Baik, tadi Pak Al sudah menceritakan bahwa dulu pernah mendampingi GKJ Bejiarjo dan tidak usah menawarkan untuk pindah dengan Bejiarjo, ya, sudah kita dengan komitmennya akan terus di GKJ Ubran, gitu. Lalu tadi dilamiri Senin sampai Jumat di Salatiga, Sabtu Minggu di GKJ Ubran, dan luar biasa berarti bagaimana jemaat GKJ Ubran mengizinkan Pak Penderitaan untuk tadi spirit mempersembahkan agar dapat menjadi berkat yang lebih luas. Oke. Nah, saya sebelumnya juga bilang Pak, tapi tidak sejauh Pak An. Saya bilang-bilangnya itu Grogol, Karena ini bilang-bilang tapi tidak sejauh Pak An. Oke Pak, ini sebetulnya pertanyaan yang klise gitu. Tapi mungkin belum banyak yang tahu, terutama yang ada di sini lah. Yaitu mengapa Pak Aan kemudian memilih untuk menjadi seorang pendeta. Ini klise tapi mungkin banyak yang nggak tahu. Ya, sebenarnya dari kecil cita-citanya tidak mau jadi pendeta. Oke. Polisi. Tentara kayaknya. Jadi ketertarikan pertama dalam diskusi teologi itu terjadi pada saat katekisasi. Jadi katekisasi prasidi itu membuat saya merasa tertarik dengan diskusi-diskusi teologi. Pada waktu itu guru katekisasi saya itu bukan pendeta. Jadi karena saya adalah jemaat yang tinggal di perantauan gitu ya. Lalu kemudian pada waktu itu wilayahnya sangat luas begitu, maka kemudian ada guru-guru katekisasi yang ditetapkan oleh majelis yang bukan seorang pendeta. Nah, kebetulan di perantauan saya itu gurunya bukan seorang pendeta. Dan dari diskusi itu, lalu kemudian saya tertarik untuk belajar lebih banyak tentang teologi. Lalu saya tanya pada guru katekisasi saya, kalau saya pengen diskusi terus, apa yang harus saya lakukan? Lalu dia bilang, sekolah teologi aja. Baru kemudian cari tahu sekolah teologi itu apa, sekolahannya ada di mana, dan seterusnya. Jadi dari awal seperti itu, dan ketika lulus SMA, saya sudah tidak lagi nyari universitas negeri, tidak lagi cari jurusan apa dan seterusnya, karena memang pengen di situ. Walau
ada hal yang sangat prinsip yang akan mengganjal ketika saya jadi pendeta. Apa itu? Saya itu nggak bisa nyanyi. Suara saya itu fals. Kalau saya nyanyi pimpin ibadah yang iringi Pak Hargo pasti sudah angkat tangan dia. Nggak ada suara yang cocok sama kuncinya gitu. Itu sebenarnya. Jadi maka kemudian ya memang nggak bercita-cita jadi pendeta gitu. Karena setahu saya ya pendeta itu loh pekerjaannya atau hal yang dikerjakan tuh banyak nyanyinya gitu. Coba sekali khotbah aja itu, sekali ibadah aja itu nyanyi berapa kali? Minimal kan 5 kali gitu. Khotbahnya cuma sekali, nyanyinya 5 kali kan. Itu jadi persoalan yang mendasar buat saya. Tapi ketika kemudian praktek di gereja, lalu saya menemukan bahwa ternyata pekerjaan pendeta itu nggak cuma mimpin ibadah, gitu. Nggak cuma khotbah yang di situ ada nyanyinya, gitu ya. Tapi juga banyak hal, gitu. Lalu saya berpikir kalau saya jadi pendeta, ini persoalan kekurangan saya ini harus diatasi dengan apa, gitu kan? Nah, maka kemudian saya punya kesempatan pada waktu itu praktek pelayanan khotbah di sebuah gereja yang ada song leadernya. Nah, lalu saya temukan, oh ini solusinya. Jadi saya teman-teman harus punya song leader. Nah, lalu kemudian cita-citanya wah saya harus punya istri yang pintar nyanyi gitu. Supaya ketika kemana-mana ada song leadernya dan saya tinggal lip sync aja gitu. Tapi jalan Tuhan ternyata tidak seperti yang direncanakan. Dapatnya istri juga 11-12 dengan saya kemampuan nyanyinya gitu. Oke, lalu ya mencari pembelaan lagi kan nggak harus istri gitu. Memberdayakan jemaat itu akan jauh lebih baik karena yang terlibat pelayanan bukan cuma saya dan istri, tetapi juga seluruh jemaat. Nah itulah kemudian yang meyakinkan saya berani untuk jadi kira-kira. Oke. Artinya betul saudara, tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Amin. Amin. Jadi tetap biar nuansa Kristennya itu berasa gitu saja ada pelajaran-pelajaran hidupnya gitu ya. Oke, dan terima kasih Pak An bahwa pelayanan itu tidak hanya nyanyi, juga tidak hanya milik segelintir orang, tapi bahwa pelayanan di gereja itu milik seluruh jemaat. Oke, dan tadi Pak sudah menikah menjadi pendeta 21 tahun. Sesuai terakhir 21 tahun sebagai pendeta jemaat. Lalu ketika saat ini Pak An ngiling-ngiling dan 11 tahun, rasanya tuh gimana? Sebagai seorang pendeta jemaat sudah ngalor ngidul kita kulon, malang melintang, bagaimana? Ya Pak An merasakan itu dalam posisi sebagai pendeta jemaat. Iya, pada perjalanan menjadi pendeta jemaat itu di awal-awal itu, semangatnya luar biasa ya. Kantar-kantar ya. Rasa-rasanya itu segala sesuatu itu ingin dicocokkan dengan ide gagasan, gitu ya. Melihat sesuatu, bertemu dengan sesuatu itu, wah ini harus begini, ini harus begitu. Karena di pikiran tuh terus muter dengan yang idealis gitu ya. Wah ini harus begini, harus begitu, ini sebaiknya begini, sebaiknya begitu. Nah pada saat itu lalu kemudian ya kebentur-bentur gitu. Di awal-awal itu kebentur-bentur. Kenapa ya? Karena tidak semua hal itu bisa dicocokkan dengan pikiran kita.
Nah di bagian-bagian berikutnya, waktu-waktu selanjutnya mulai realistis gitu. Ini mungkin bukan keadaan yang harus dicocokkan dengan pikiran. Ada bagian-bagian di mana pikiran harus dicocokkan dengan keadaan, supaya kita nggak stres sendiri gitu, supaya kita nggak jadi bermasalah dengan banyak orang gitu. Jadi ada pikiran-pikiran yang harus disesuaikan dengan keadaan. Misalnya tentang ritme, misalnya tentang gaya, misalnya tentang model gitu ya. Jadi kadang-kadang tuh ya harus disesuaikan pikiran kita dengan keadaan. Oh, tujuannya sama, rohnya sama, tapi modelnya kalau di sini begini. Nah, ini yang kemudian harus disesuaikan. Nah, lalu kemudian sekarang ini spiritnya itu sudah mulai, kalau di pertengahan itu mulai menyesuaikan ya, antara apa yang berkecamuk dalam pikiran dan keadaan itu mulai diselaraskan. Jadi tidak hanya keadaan yang disesuaikan dengan pikiran, tapi juga harus seimbang pikiran yang harus disesuaikan dengan keadaan. Jangan sampai ada istilah nafsu kuda tenaga itik gitu. Baru dengar ini saya. Istilah yang pernah saya dengar itu ada orang ngomong nafsunya kuda tapi tenaganya itik. Nah, pikirannya itu kan nafsunya harus begini, harus begitu, tapi kenyataannya kayak itik. Nah, ini yang harus kemudian disesuaikan supaya kita nggak stres sendiri. Nah, kalau stres bergereja nggak bergembira gitu. Harusnya bergereja itu ya bergembira, seneng gitu. Masa bergereja kita malah stres gitu. Malah sujud ya, Malah sujud gitu. Bapak Ibu saudara sujud? Oh, puji Tuhan. Nah, ini yang menurut saya kemudian ketika kita punya kemampuan atau berusaha menyesuaikan antara pikiran kita dengan keadaan itu, saya kira kita akan jadi lebih gembira dalam bergereja. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang di tahap-tahap ini itu sudah mulai tahap kepingin mewariskan sesuatu. Gitu. Jadi sebenarnya saya ini sudah ada di tahap kepingin mewariskan sesuatu. Apa sih yang ingin saya letakkan sebagai dasar gitu ya, supaya ketika nanti saya sudah tidak lagi terlibat dalam pelayanan secara maksimal, ini akan menjadi kayak roadmap gitu, pijakan-pijakan gitu ya, kaki orang melangkah gitu, tidak seperti itu. Ini sekarang saya sudah ada di tahap itu, jadi tahap kepengen meletakkan dasar-dasar penting dalam kehidupan bergereja supaya ke depan ketika saya sudah tidak lagi terlibat secara maksimal, itu bisa menjadi roadmap. Contoh konkretnya misalnya gini, dalam pelayanan ibadah di Pugeran itu sekarang ini mengundang keterlibatan sebanyak mungkin orang. Jadi bagaimana caranya ibadah itu tidak hanya menjadi wilayah pelayanannya majelis gereja saja. Karena semakin banyak orang terlibat itu akan semakin baik, kira-kira begitu. Jadi misalnya di Pugeran itu kemudian kami memilahnya mana sih hal-hal yang harus hanya majelis yang boleh. Bapak Ibu bisa kalau perhatikan, kalau ibadah itu yang hanya boleh dilakukan oleh majelis itu apa saja. Dari semua hal yang dikerjakan dalam pelayanan ibadah itu. Lalu kemudian kami menemukan yang tidak boleh dilakukan oleh yang bukan majelis adalah satu, menyampaikan kitab suci kepada pengkhotbah. Harus majelis. Gitu ya. Kenapa? Sepinter apapun kita, kalau kita bukan majelis, kita tidak punya hak untuk mewakili gereja, memberikan mandat menyampaikan firman itu. Meskipun kita S3 teologi sekalipun, kita tidak boleh. Wilayah itu adalah wilayahnya majelis gereja. Kalau pengkhotbahnya, pengkhotbah nggak majelis nggak apa-apa. Tapi harus diputuskan oleh persidangan
A yang khotbah, si B yang khotbah menurut jadwal, dibuat jadwal, atau kita mengundang pengkhotbah siapa yang bukan majelis gereja boleh. Artinya jemaat yang bukan majelis itu boleh berkhotbah. Meskipun dia lulusan SD, kalau dipertimbangkan oleh majelis gereja dia layak untuk berkhotbah boleh. Tapi meskipun dia lulusan S3 teologi, kalau dia bukan majelis nggak boleh teologi kitab suci. Lalu kemudian yang kedua menyampaikan warta gereja. Itu harus majelis. Kenapa? Karena ini menyampaikan keputusan persidangan kepada majelis, kepada jemaat. Kalau disampaikan oleh orang yang bukan majelis, itu tidak sah. Karena gimana orang mau menyampaikan kalau dia nggak ikut sidang? Kan gitu kan? Nah, beritanya bisa salah dan seterusnya. Nah, hanya dua itu ternyata. Yang lain tuh mau mengedarkan kantor persembahan boleh, bukan majelis, itu kan. Mau memimpin pujian boleh, bukan majelis. Mau berkhotbah boleh, bukan majelis. Mau menerima tamu boleh, bukan majelis. Maka kemudian dia melibatkan lebih banyak orang. Nah, kemudian caranya kalau di program itu dijadwal per kelompok gitu ya. Kami ada 4 ring di minggu itu. Jadi minggu pertama itu petugasnya ring 1, minggu kedua petugasnya ring 2, begitu terus bergiliran. Sehingga siapa yang ngomong tamu itu yang noto adalah ring. Petugasnya dari ring. Siapa yang mengedarkan kantong persembahan itu wilayah itu sudah didelegasikan ke ring. Siapa yang harus ngiringi pujian, siapa yang harus memandu pujian, dan seterusnya itu didelegasikan. Karena kepemimpinan itu yang baik bukan mengambil alih dan mengerjakan semuanya, tapi ketika orang mampu mendelegasikan dan tugasnya selesai dengan baik. Nah, maka kemudian ini didelegasikan ke wilayah-wilayah. Nah, ketika ini didelegasikan ke wilayah, maka setiap pertemuan PA itu mereka bukan hanya PA setelah PA, lalu kemudian mereka mempersiapkan diri. Minggu besok kita yang tugas. Jadi kita harus latihan dulu lagunya yang pakai untuk minggu besok. Lalu siapa pengirimnya, siapa pemandu pujiannya. Terus kita mau persembahan pujian apa, mereka latihan juga. Lalu siapa yang mengedarkan kantong persembahan, itu ketugasannya didelegasikan ke jemaat yang bukan majelis. Dengan begitu maka keterlibatan itu akan jauh lebih banyak. Orang yang pengen melayani tapi tidak berani jadi majelis, saya bisa melayani menjadi penerima tamu. Saya bisa melayani dengan mengedarkan kantong persembahan. Saya bisa melayani dengan memandu pujian. Saya bisa melayani. Kira-kira seperti itu. Itu dasar misalnya yang ingin saya letakkan, dan itu sudah berjalan di program, sehingga harapannya ke depan partisipasi pelayanan itu akan jauh lebih. Gereja tidak dimonopoli oleh sebagian kecil orang saja. Oke, terima kasih Pak. Ada beberapa kata kunci bahasa Inggrisnya adalah yang pertama no bono, bahwa tidak semua keadaan harus dipaksakan sesuai dengan pikiran. Jadi kalimat yang tepat itu bukan kudune tapi apike piye ya. Kurang lebih begitu. Lalu saya kira Pak An telah menceritakan hal yang penting untuk kita bahwa gereja itu mesti ini gembira. Kalau bergereja itu kok itu tadi jujek apa? Jujek. Jadi ada sesuatu yang perlu untuk direnungkan dan diperkumpulkan kembali. Itu termasuk tadi saya kira dapat menjadi inspirasi yang baik tentang bagaimana jemaat ambil bagian dalam setiap gerak pelayanan gereja. Karena gereja bukan miliknya majelis, gereja bukan miliknya pendeta apalagi, tapi gereja adalah kita semua. Oke. Nah, Pak ini kan juga dipercaya untuk jadi sekjen atau sekretaris umum begitu. Itu prosesnya gimana sih Pak?
klasis, lalu kudu manut lembaga yang paling pusat, para elit gitu. Rumornya gitu, yaitu sinode. Nah, mungkin Pak bisa cerita tentang bagaimana sih tentang Facebook itu, lalu sinode dan Ya, terima kasih Pak Reza. Jadi begini Bapak Ibu, gereja itu sebenarnya adalah lokal, gitu ya. GKJ Bejiarjo, GKJ Pugeran, dan juga gereja-gereja yang lain. Nah, gereja-gereja ini membangun kehidupan bersama, membangun kebersamaan dengan gereja-gereja lain dalam satu wilayah tertentu, misalnya Gunung Kidul. Nah, kebersamaan inilah yang kemudian diwujudkan dalam sebuah persidangan atau rapat bersama. Nah, dalam rapat bersama ini lalu ada keputusan-keputusan yang sebenarnya diputuskan dan disepakati bersama-sama. Salah satu keputusannya adalah mengangkat badan pelaksana, orang yang diberi tugas untuk melaksanakan keputusan. Inilah yang disebut dengan BAPEL, badan pelaksana. Ini di tingkat klasis. Di tingkat sinode juga begitu. Sebenarnya yang disebut dengan sinode itu adalah persidangan. Jadi sinode itu adalah persidangan. Bagi GKJ sinode adalah persidangan. Maka tidak ada istilah majelis sinode. Karena sinode bukan gereja. Sinode adalah persidangan. Klasis tidak ada majelis klasis. Karena klasis itu bukan gereja. Klasis adalah persidangan. Memang tidak sama pemahamannya dengan sinode-sinode yang lain. Ada beberapa sinode yang memahami klasis dan sinode itu adalah gereja. Maka ada majelis sinode, majelis klasis. Yang menabiskan pendeta itu sinode gitu. Jadi satu di sinode periode tahun 2026, tabisan di sinode itu. Ada sinode-sinode lain yang begitu, tapi sinode GKJ tidak begitu, karena gereja adalah lokal. Gitu. Maka yang menabiskan Pak Pendeta Daniel Bimantara ya GKJ Bejiarjo. Ini adalah pendeta jemaat GKJ Bejiarjo. Nah, persidangan-persidangan ini sebenarnya analogi sederhananya gini loh. Kita tinggal di satu RT, wilayah RT. Masing-masing keluarga itu kan yang punya rumah tangga masing-masing kan. Tapi setidaknya sebulan sekali itu ada rapat RT. Nah, di rapat RT itu masing-masing keluarga mewakilkan salah satu anggotanya untuk hadir di rapat RT. Nah, kalau di RT itu ada kesepakatan mulai bulan besok ada jimpitan setiap malam Rp1.000. Itu kan keputusan bersama. Nah, itu bukan daunnya Pak RT. Itu daunnya rapat RT. Pak RT itu hanya melaksanakan keputusan. Kira-kira begitu. Klasis itu juga begitu. Kita rapat di 13 gereja sebelum itu, lalu buat keputusan. Keputusan itu sebenarnya bukan dari atasan, tapi ya keputusan kita bersama, itu komitmen kita bahwa kita akan buat program bersama ini loh, program bersama yang disepakati A, B, C, D. Jadi ini bukan gaulnya atasan, ini komitmen bersama kita. Nah, BAPEL kelas badan pelaksana itu tugasnya hanya melaksanakan keputusan ini. Kalau kita sepakati misalnya di klasis itu ada kegiatan untuk pemuda, ini kan kesepakatan
kesepakatan dalam persidangan tadi. Badan pelaksana tugasnya adalah menyelenggarakan acara ini. Nah, kalau kita diundang kita nggak datang, itu berarti kita mengingkari kesepakatan. Kayak kita sudah sepakat ada jimpitan, lalu kemudian kita nggak naruh uang di jimpitan. Ini jimpitan ini bukan dawuh dari pusat. Ini komitmen bersama. Begitu juga dengan sinode. Hanya kalau sinode levelnya lebih luas, arasnya lebih luas lagi. Maka persidangan sinode ini diwakili oleh gereja-gereja yang disepakati dalam persidangan klasis untuk mewakili klasis itu ke persidangan sinode. Jadi prinsipnya persidangan sinode juga persidangan gereja-gereja. Maka apapun yang menjadi keputusan sidang sinode itu, yaitu keputusan kita bersama. Ini bukan dawuh dari pusat. Kalau ada, misalnya nih, sinode kirim surat supaya kita menghimpun dana peduli bencana misalnya, itu bukan dawuh dari pusat. Saya sebagai pelaksana sinode didhawuhi oleh persidangan. Siapa yang sidang gereja-gereja didhawuhi supaya gitu ya, setiap kali gereja-gereja diajak untuk mewujudkan kepedulian terhadap situasi bencana. Jadi kalau saya sebagai badan pelaksana sinode kirim surat ke gereja-gereja, sebenarnya saya itu sedang melaksanakan tugas dari gereja-gereja. Jadi yang dahulu itu adalah gereja. Memang berupa program. Jadi sinode klasis itu tidak menjadi atasan dari gereja-gereja. Maka sinode kita namanya bukan gereja Kristen Jawa, bukan sinode gereja Kristen Jawa, tapi sinode gereja-gereja Kristen. Sinode itu kan artinya berjalan bersama, dari bahasa aslinya sinodos, yang artinya berjalan bersama-sama. Kita semua ini 300, sekarang ini 349 gereja berkomitmen untuk berjalan bersama-sama. Nah, ini berjalan bersama itu ya ada kesepakatan-kesepakatan itu mangkatnya jam itu ya cocok ora cocok. Nah, kalau sudah cocok mangkat jam itu ya jangan aku karepku mangkatku jam 8, aku mangkat jam 8 itu berjalan sendiri namanya. Ono mangkat jam itu. Disepakati misalnya acara podcastnya jam 8.30 misalnya. Itu komitmen bersama kan, disepakati gitu misalnya. Lalu kemudian jam 8.45 baru datang itu kan bisa aja. Saya akan memberi contoh gitu. Soalnya hartanya kalau mulus gitu Pak. Jadi kita ini sebenarnya dalam kehidupan bersama diajari untuk membangun kesepakatan itu dengan benar. Kira-kira begitu Pak. Oke. Jadi kalau saya ditugasi menjadi menjadi sekretaris Bapelsin itu ya karena tadi ditugasi oleh gereja, bukan maunya saya. Beda sama itu pelan-pelan tak letir. saya mau gitu kan, saya mau menjadi bupati, saya mau menjadi gubernur gitu. Nah kalau Sekom nggak bisa meskipun saya mau, kalau ini tidak ditugaskan oleh, jadi ini kan diusulkan oleh klasis, gitu ya. Lalu kemudian diterima, disetujui oleh persidangan. Kira-kira begitu. Oke, jadi clear ya, relasi kita itu bukan juragan dengan apa? Membantu ya, tapi relasi kita adalah relasi yang kebersamaan. Nah, ini sebetulnya jujur saya baru tahu tentang bahwa ternyata gereja-gereja itu Kristen Jawa ada maknanya itu, terus terang saya baru tahu. Ini sebagai pengakuan dosa juga. Karena saya nggak ngerti gitu dalam bayangan saya, nggak ada pengaruh dalam bayangan saya itu ya sinode gereja Jawa. Ternyata sinode gereja Kristen Jawa itu ternyata mengandung arti, mengandung makna bahwa relasi kita itu tidak top down begitu,
tidak antara pusat dengan daerah, tapi bahwa kita itu mengikatkan diri dalam kebersamaan, komitmen kebersamaan. Jadi tidak ada yang lebih tinggi atau tidak ada yang lebih rendah gitu.